Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Saya Anita Khalifa Al-Amin akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh yang ada di filsuf alam. Silahkan menyimak. Biografi Thales. Thales lahir pada 624 sebelum Masehi di kota kecil Miletus yang kini disebut dengan Turki. Yang kedua, merupakan perintis matematika dan filsafat. Yang ketiga, beliau mendapatkan gelar Bapak Filsafat. Beliau mendapatkan gelar tersebut karena beliau adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Yang keempat, seorang saudagar. Yang kelima, beliau mendirikan sekolah filsafat Lonia di Miletus. Anaximander, Anaximenes, Mamercus, dan Mendriatus adalah nama dari beberapa muridnya. Ada beberapa pokok pemikiran dari Thales. Yang pertama yaitu bumi berasal dari air. Argumentasi Thales terhadap pandangan ini adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Yang kedua, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Yang ketiga, segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Argumentasi Thales ini didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Yang keempat, menyarankan untuk mempertahankan negara dari ancaman serangan oleh negara lain. Selanjutnya yaitu tentang biografi Anaximandros. Anaximandros lahir di kota Miletus, Turki. Beliau lahir pada tahun 610 sebelum Masehi. Beliau putra dari Praxiades. Beliau juga murid dari Thales, bukan hanya sebagai murid, tetapi dalam salah satu karangan kuno menyebutkan bahwa Anaximandros memiliki kekerabatan dengan Thales, yaitu Thales merupakan paman Anaximandros. Yang terakhir, menggantikan Thales sebagai kepala sekolah filsafat di Miletus. Pokok-pokok pemikiran Anaximandros. Yang pertama yaitu bentuk bumi adalah silinder. Yang kedua, segala sesuatu muncul dari apeiron atau yang tak terbatas. Maksud dari ini adalah segala sesuatu itu memiliki asal atau bahkan ialah asalnya. Yang ketiga, makhluk hidup pertama adalah ikan. Pemikiran Anaximandros ini didasarkan pada bahwa tidak mungkin seseorang manusia itu adalah makhluk hidup yang pertama, karena manusia memerlukan pengasuhan. Yang keempat, petir disebabkan karena pneuma atau udara yang memadat. Yang terakhir, penemuan tentang jam matahari. Jam ini dapat menentukan tengah hari atau titik bayangan terendah dan juga sebagai arah mata angin. Biografi Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf berasal dari kota Miletos. Anaximenes merupakan anggota mazhab Miletos. Beliau teman, murid, dan sekaligus sebagai pengganti dari Anaximandros. Beliau meninggal sekitar tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Anaximenes. Yang pertama, udara sebagai prinsip segala sesuatu. Yang kedua, bumi berbentuk datar, luas, dan tipis hampir seperti meja. Yang ketiga, jiwa manusia sebagai kumpulan udara. Pemikiran Anaximenes ini didasarkan pada manusia perlu bernapas untuk mempertahankan hidupnya. Biografi Parmenides. Yang pertama, beliau lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Yang kedua, beliau merupakan murid dari Xenophanes. Yang ketiga, beliau menulis filsafatnya dalam bentuk puisi. Puisi beliau terdiri dari prakata dan dua bagian. Dua bagian tersebut masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Yang terakhir, karyanya terdiri dari 3000 baris kalimat yang bersifat puisi. Selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok pemikiran Parmenides. Yang pertama, perubahan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua, kehadiran sesuatu dan kepergian sesuatu itu hanyalah sebuah ilusi. Yang ketiga, segala sesuatunya tidak berubah yang ada. Parmenides berpendapat bahwa
Yang ada adalah satu dan tak terbagi. Selanjutnya, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya, yang ada itu sempurna. Yang terakhir, yang ada mengisi semua tempat. Pembahasan terakhir tentang tokoh Heraklitus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan biografi Heraklitus. Yang pertama, minat utama Heraklitus adalah di bidang metafisika, epistemologi, etika, dan politik. Heraklitus mendapat julukan si gelap. Ia mendapatkan julukan tersebut karena beliau memiliki watak yang sombong. Dia juga pernah mencela filsuf-filsuf lain yang tidak sepemahaman dengan pemikirannya. Dia juga memandang rendah rakyat yang bodoh dan menegaskan bahwa manusia itu memiliki sifat yang jahat. Selain itu, ia juga pernah mencela orang-orang termuka di Yunani. Heraklitus lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Heraklitus tidak termasuk ke dalam aliran filsafat manapun. Gagasan penting yang dicetuskan disebut dengan logos. Yang terakhir tentang pokok-pokok pemikiran Heraklitus. Yang pertama yaitu segala sesuatu itu selalu berubah-ubah. Yang kedua, alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Yang ketiga, segala sesuatu yang berubah karena adanya logos. Yang keempat, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang selalu berubah-ubah. Yang kelima, setiap benda terdiri dari yang berlawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.